Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Untuk semuanya, makasih ya udah subscribe, sudah selalu setia nonton, bahkan nungguin, dan semua komen, like, sama share-nya. Makasih banget sama waktunya kalian, most of all ya. Gue hargain itu. Sorry kalau kemarin gue agak provokatif ya, entahlah gue provokatif atau enggak. Yang jelas gue, apa yang keluar saat itu, energinya keluar, gue ngomong. Gue gak pakai ngerem. Dan kemarin blast, bisa gue rem dikit. karena kemarin udah kesiangan ya kan. Dan gue tuh sangat sensitif, emang gue sangat sensitif sama energi di sekitar gue. Gue sensitif sama berisik, sama suara ya. Gue sangat sensitif. Jadi dan gue tuh sangat mudah terdistract. Fokus gue tuh bisa mental kemana-mana kalau kalau terdistraksi gitu. Jadi kemarin kesiangan, jadinya ngomongnya kayak dikejar anjing lah, kereta lah, terserah. Asli. bawaannya langsung pengen kabur gitu. Biasalah, gue masih eksperimen juga dengan gimana nyusun prioritas waktu. Dan jadi gue kemarin bikin energi ya hari ini tuh, gue susun jadi yang paling akhir gitu kan, biar lebih fresh, maksudnya gitu. Pengen coba fresh, ternyata tidak bisa, Bo. Enggak enggak gitu. Enggak gitu, it doesn't work that way. Oke, jadi gue pertama gue harus siapin energi hari ini dulu, baru yang lain. Jadi kalian juga nggak nunggu kesiangan ya. And by the way, langsung aja seperti biasa. Enggak seperti biasa, baru mulai. Maksudnya kita gue tarik dari Wisdom of the Oracle, Mystical Shaman, sama Literary Witches Oracle card. Tiap hari challenging ya. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat come to the age. Maju. Gue dorong loh. Kalau nggak bisa maju ya, gue yang dorongin sini gitu. Disuruh tampil gitu. Takut apa sih gitu. Kita harus bisa selalu confidence, self confidence artinya ya. Kita, dan itu adalah waktu yang tepat untuk tampil, maksudnya come to the age, waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa diri kita. Terus kita dapat regeneration, kebalik ya, Bo, kebalik. Artinya kita masih belum bisa melepaskan, kita belum bisa letting go, kita belum bisa membiarkan yang selesai itu selesai gitu. Kita masih belum bisa menutup sebuah cycle. Ya istilahnya yang kebayang sekarang sama gue tuh gini, universe tuh ngeliatin lo gitu, ngeliatin kita gini, lu maunya apa sih gitu. Lu maunya apa sih, lu jadi nge-hold gue gitu maksudnya. Alamnya gini, oh jadi gue harus ngikutin lo gitu. lo belum mau move on, terus gue suruh ngikutin lo gitu, maunya lo gitu. Karena semuanya kan terkait ya, segala hal itu kan terkoneksi ya, segala hal seperti layaknya alam itu sendiri terkoneksi. Terus kalau di saat kita nggak susah move on gitu ya, sebenarnya kita juga merusak interkoneksi itu. Jadi kayak domino effect masih ripple effect ya, nyambung
nih pertama cowok lo ya kan, habis itu di kantor cowok lo, habis itu di kantornya lo juga, habis itu temennya ini sama kolega lo juga, sama nyokap lo juga, sama keluarga lo juga, terus sama sini kesini, terus sini, nyambung semua gitu maksudnya. Jadi kalau mau dibilang kita care sama lo gitu kan, gitu. Yakin lo nggak tahu sakitnya gue gitu? Ya tahu, tapi lu nyakitin orang lain tau gak sih gitu. Kalau lu nggak move on, gitu. Gue capek dengerin lo gitu kan. Gue capek dengerin lo. Dramanya lu gue capek gitu. Boleh dong gitu. Nature juga capek. Coba lu tiap hari gitu berdoa. Berdoa di bawah pohon. Kita dapat exchanges, exchange gifts, exchange gift. Kita harus lebih bisa paham hukum alamnya dalam memberi dan menerima. Entah itu karena itu kita belajar, kalau kita pahami benar dalam memberi dan menerima, ya itu konsekuensinya apa, kita juga akan lebih tahu gitu. Jadi di saat kita segala hal, kayak maunya gue tadi ngomong, makasih banyak ya waktunya kalian udah nonton gitu kan. Bukannya basa-basi, bukan. Beneran deh gitu. Gue makasih banyak gitu, makasih banyak karena effort gue, usaha gue dalam ya apapun yang gue berikan ini, maunya kemungkinan ya wawasan gue, kemampuan gue gitu kan, yang emang bisa, kalau bisa berguna buat kalian ya gue bilang makasih banyak gitu kan ya. Artinya kalian juga memberi gue waktu kalian di situ ya. Jadi di situ ada exchange gift ya. Gak selalu juga dengan materi gitu, gak selalu juga dengan materi ya. Kalau pakai materi amin gitu. Cuman kan artinya gini, waktu itu jauh lebih berharga dibanding materi ya. Kita nggak akan pernah dapat balik loh waktu kita. Lupa gue silence. Kita nggak akan pernah bisa minta kembali uang, minta kembali waktu kita yang udah kita berikan. Kalau uang kan lo bisa kejar kemana-mana gitu kan, panggil Ambon kelar deh lo gitu. Cuman kan kalau waktu kita, skill kita ya, sama apa sih, keterampilan kita gitu, keterampilan kita, wawasan kita, apa waktu kita yang lebih ini ya, itu jauh lebih berharga karena di situ ada a piece of our life gitu, bagian dari hidup kita yang kita berikan pada orang lain. Begitu juga perhatian dan pengertiannya gitu. Terus dari under the deck-nya kita dapat the tribe, sense of family, belonging ya, merasa bagian dari, merasa dimengerti, merasa diterima, dan like-minded kind of community ya. Jadi kalau seperti gue di kalian ini kan, kalian suka tarot, gue juga suka tarot ya. Kita sama-sama cinta tarot, like-minded community. Terus dan kita tahu fungsinya diri kita dan apa yang bisa kita kontribusikan terhadap society atau komunitas itu gitu. The tribe ya. Dan di bawahnya ada milk and honey. Abundance dari mystical shaman kita dapat corn kebalik. Artinya corn kebalik itu artinya akan ada datang ya shortcut, jalan pintas menuju sukses, jalan pintas menuju kebahagiaan, jalan pintas menuju ketenaran,
jalan pintas menuju kekayaan. Intinya jalan pintas yang dia cuma bilang hati-hati akan jalan pintas, karena malah kebanyakan tidak terjadi. Kekayaan, kesuksesan, ketenaran apapun itu malah tidak pernah datang, karena semua harus pakai proses. Itu tadi sebenarnya hukum dalam memberi dan menerima tadi, semua itu pakai proses. So, universal law itu udah jelas gitu. Lo nggak bisa, kalau hukum manusia itu lo masih bisa gituin. Lo bisa sogok, ya kan, lo bisa korupsi, lo bisa sogok, lo bisa sogok sana sini, lo bisa gue males nih bikin apa sih namanya, NPWP, gue bayar orang truk gitu kan, orang lain bikinin buat kita. Gue males bikin SIM, gue males ujian SIM, bayar orang tak jadi SIM lo ya, shortcut. Itu hukum manusia yang bisa kita gituin ya. Tapi kalau udah masuknya ke hukum alam ya, lo shortcut gitu, cari jalan pintas, lo akan kena sendiri karmanya. Nah, pemahamannya apa sih gitu, hukum pintas, jalan pintasnya seperti apa gitu. Di saat jalan pintas itu kita harus merugikan orang lain, disitulah yang kena. Karena istilahnya cuma gini deh, banyak yang nanya ke gue termasuk cepet loh, gue termasuk cepet untuk bangun YouTube channel gue ini, dan terima kasih buat kalian semua, terima kasih banget ya buat kalian semua. Gue termasuk cepet naiknya, yang kebanyakan teman-teman gue tuh menemukan sulit untuk bisa dapet, nanya gitu, gimana sih caranya gitu. Ya gue cuma bilang, orang nganggapnya mungkin YouTube itu sebenarnya semua kerja keras. Ternyata gue juga baru tahu. Ternyata memang harus dilakuin gitu, harus dilakuin baru benar-benar merasa ya. Jadi kebanyakan orang itu kan menilainya, oh jadi YouTuber doang gitu, gitu, hal yang mudah gitu. Ternyata enggak. Dengan secara konstan gitu, gue bikin atau nggak upload 3, 4, 5 video, bahkan kadang-kadang 6 per harinya, itu kerja keras, Bu. Itu kerja keras. Dan itu 7 hari dalam seminggu gitu kan. Yang kadang-kadang gue bilang ampun sampai keluarga gue sendiri yang gini, woi, merhatiin yang lain gak sih gitu. Iya iya gitu. Cuman gara-gara kepingin ya merasa mampu nggak selalu bergantung sama orang lain gitu kan. Karena pandemik ini bikin gue bergantung sama nyokap gue, kakak gue, segala macam. Jadi rasa bersalah gitu, yang kita pikul kadang setiap orang berbeda, entah jadinya down, entah jadinya malah produktif. Kebetulan gue yang jadinya produktif ya. Karena gue juga karena sebenarnya gue jauh lebih keras dibanding siapapun terhadap diri gue sendiri. Gue orangnya jauh lebih keras dibanding siapapun. Dibanding nyokap gue, bokap gue, dan segala macam, gue jauh lebih keras, disiplin diri gue tinggi. Jadi konsistensi itu sangat penting, dan itu pakai proses gitu. Sampai sekarang pun baru naiknya, ya Allah gitu, ngelihat duitnya masih jauh banget gitu, buset ternyata ya gitu kan, wow. Nah kalau kita mau cepat, kita kan bisa ya beli, gue juga bisa kan beli subscribers, beli banyak kan sekarang tuh service yang kayak gitu tuh, jangan beli subscribers, beli service itu kan banyak tuh ya.
Enggak, gue nggak mau. Contoh. Gue mau yang organik aja. Kalau emang orang benar-benar gue bisa menginspirasi mereka dan menggunakan apa yang gue punya, itu amin, gitu aja. Terus kita dapat the ghost dance. The ghost dance itu tentang kita sudah pada fase ya, ini di bawahnya regeneration ya, kebalik. Kita sudah pada fase yang kita sudah pelajarin semua karma kita, pelajaran-pelajaran yang memang harus kita pelajari, udah kita pahami ya. Cuman sekarang adalah penutupannya adalah, sudahkah kita bersyukur terhadap segala pelajaran atau lessons itu dari semua ancestor kita, dari semua leluhur kita yang emang kita juga pelajari, lewati pengalaman-pengalaman ya tragisnya mereka pun kita rasakan. Kita sudah paham belum? Mungkin mereka belum sempat mendapatkan pemahaman itu. Kita yang masih hidup gitu, dapat ya pemahaman itu. Kalau udah dapat, sudah belum kita syukuri gitu. The ghost dance ya kan, menari dengan hantu. Rayakanlah gitu, maksudnya syukurilah apapun pelajaran yang kita dapat, walaupun itu tragedinya leluhur kita yang kita juga alami. Akan baru kita dapat the circle completion. Nothing is wasted. Jadi apapun itu yang namanya siklus, balik lagi, proses dan siklusnya itu selalu ada. Jadi memang dan regeneration itu selalu ada ya, nggak ada yang hilang, nggak ada yang selesai. Cuman nggak ada yang mati gitu, nggak ada yang hilang, nggak ada yang kita nothing is lost, is nothing ever wasted. Jadi semua itu hanya transformasi ya, transformasi bentuk dari yang bentuknya tadinya ini, sekarang jadi ini jadi ini. Dulu lo pacar gue, sekarang bukan. Sekarang lo temen gue. Dulu lo suami gue, sekarang mantan gitu. Transformasi aja, orangnya masih di situ kok gitu loh kan gitu. Sekarang masalah bondage, ikatan itu sebenarnya kan cuma belief ya, halu, sesuatu yang nggak real. Kalau kita terlalu mengikat diri kita, belonging tadi, termasuk kulturan budayanya, nilai-nilai yang memang kita tanamkan di sini, itu punya gue gitu, itu punya gue, ini hak milik gue, itu semua udah ego semua gue ya. Itu semuanya udah ego, karena balik lagi kita lahir mati telanjang, maksudnya kita tidak bawa apa-apa kan gitu loh. Jadi nggak ada yang punya kita. Kenapa sih susah banget ngelepasin yang emang bukan punya kita? Orang tua aja yang sebenarnya lebih punya bondage terhadap anaknya. Kadang orang tua itu harus bisa melepaskan, karena apa? Ini langsung ke sini ya. Ya, enggak dulu. Nah, ntar langsung ke bawah, ntar nyampe ke sini. Habis the circle ya, under the deck-nya adalah time master. Kalau di quantum kan quantum leap ya, kita menjelajahi waktu dan space hanya untuk memperbaiki di masa lalu, balik lagi ke sekarang, dan kita langsung ke future, balik lagi ke sekarang. Oh gitu. Oh oke sip gitu. Gue ngerti gue harus gimana. Time master itu kesadaran yang istilahnya kita bisa melihat ke masa lalu kita, kesalahan kita apa,
pembelajaran apa yang harus kita pahami. Oke, syukuri, akuin, syukurin, ya kan? Baru kita bisa move on, balik lagi ke kita. Oh, gitu kan. Aha, momennya kan gitu. Oh, tunggu. Habis itu masih ngerap dulu. Tuh. Berarti kalau nanti gue begini gitu, langsung ke future gitu. Gue bisa gini. Yes, swing, balik lagi ke sekarang. Jadi sekarang gue harus merealisasikannya begini. Tuk, ditulis. Ya kan? Time master. Ya, bagaimana mencari solusi dari sebuah masalah. Daripada berenang di dalam masalah, lebih baik kita cari solusi. Pemahaman dengan detach dari emosi dan ego kita sendiri. Apapun yang kita percayai, kadang justru semakin dalamnya akan kepercayaan kita dan keyakinan kita lupa untuk mengevaluasi kepercayaan dan keyakinan kita sendiri dalam melihat, memandang sesuatu yang kalau kita terus dalam stagnan, ya, repeating lessons gitu ya, yang kita selalu mendapatkan hal-hal yang sama terus gitu, artinya kita belum membuka, kita belum dapat pemahaman yang memang harus kita mampu lihat. Terus aja, ya udah terus aja ulangin aja terus, istilahnya kan sama kayak lo nggak naik kelas, lo ngulang berapa kali pun gitu, kalau lo belum bisa ngelihat gimana caranya menyelesaikan suatu soal, ya lo nggak lulus gitu loh. Sesimpel itu kan gitu. Jadi gimana caranya, masa iya lo di sekolah bilang enggak gue bener ini kok gitu. Gurunya kan gini, hah? Jadi itu lo bener ya udah, terus lo mau naik gitu. Ya nggak gitu kan. Jadi yang namanya benar itu relatif. Bedanya kalau di alam kan, dalam kehidupan itu kebenaran relatif gitu. Jadi ya kita harus bisa lebih fleksibel dan terbuka dengan cara sudut pandang, sisi melihat yang berbeda. Terus ya tadi gue hampir lupa tadi langsung tadi ternyata langsung nyambung ke sini sih, gue sekarang lupa gara-gara time master. Family dari literary, sekarang gue ingat literary, which is record ya. Family di sini artinya sama seperti kalau orang tua pun harus mampu melepaskan si anak yang sudah jadi dewasa. Karena apa? Karena anak itu kalau kebanyakan orang kan anak itu cuma titipan ya. Karena di saat dewasa dia udah punya kehidupannya sendiri ya. Udah bukan lagi boneka yang semuanya lo bisa mainin, terserah lo nih, lo yang ngatur ya. Begitu umurnya 18 sebenarnya gitu. Kalau di Indonesia mungkin sampai umur 30 juga lo masih seperti boneka. Kalau di bule rata-rata, nggak di Italia ya. Kalau di Italia nggak sama kayak Indonesia. Italia itu sama Indonesia 11-12 banget. 11-12 banget ya Italia sama Indonesia. Sifat kekeluargaannya tinggi, kental ya kan. Mafia banget bahasa. Kalau ya istilahnya kalau western itu kan, bahkan Eropa, Jerman, Prancis gitu ya, Swiss, umur 18 gigi keluar ngapain terserah, gue bayarin deh, tapi abis itu lo kerja sendiri ya gitu, nggak diprotek lagi, urusan lo mau salah, lo mau kalah, lo mau sakit, lo belajar gitu. Lo belajar gimana caranya hidup. Itu kalau orang luar. Bukannya terus dikekep terus. Kapan belajarnya? Jadi diri sendiri. Dan boneka ini adalah representasi dari kontainer. Dia gak punya jiwa. Kecuali kita mau pasang dia punya jiwa.
Makanya dia boneka itu sebagai simbol, suka dibilang sebagai higher self, ya, sebagai pembuat bonekanya. Yang bikin bonekanya itu adalah higher self-nya dia. Karena dia seperti halnya lo bikin mug, ya. Gue bikinnya pakai hati. Gue suka yang begini, gue suka yang begini, gue suka begini. Biar apa, kalau gue minum ini agak kesini gitu kan. Dan ini kontainer loh. Higher self sebagai pembuatnya. Jadi memang pun kalau kan banyak ritual yang pakai boneka juga ya. Banyak ritual yang pakai boneka untuk supaya ritual-ritual dengan spirit, dengan roh-roh itu, supaya rohnya itu masuk ke boneka, ya, untuk dihidupkan lagi. Nggak usah jauh deh, Toraja, hampir sama, kurang lebih seperti itu, ya kan. Jadi bikin ritual juga bisa jalan si bonekanya. Jadi kita ini gitu, ini lebih ke sense ourself, sense self, jati diri kita, jiwa kita, ya. Itu yang mana? Kalau si Angelina Jolie bilangnya gini, coba pisahkan diri kamu dari keluarga kamu, dari pasangan kamu, dari suami kamu, dari teman-teman kamu. Cobalah belajar sendiri, mencari jati diri kamu. Bisa nggak nemuin diri kamu sendiri itu siapa? Lepas dari lingkungan kalian, diri kamu siapa? Jati diri kamu siapa? Atau hanya sekedar kontainer dari kumpulan sinopsis atau kumpulan atau rangkuman, ya, rangkuman dari sinopsis orang lain. Bukan sinopsis namanya, rangkuman dari kopi. Karena tidak ada yang original, di dunia ini, tidak ada yang original. Jadi kita ini sebenarnya cuma sintesis atau rangkuman dari semua kopi yang ada di sekitar kita, yang pada akhirnya membentuk diri kita sendiri sebagai suatu individu variabel. Variabel itu sangat luas, variabelnya sangat-sangat. Ketidakpastian itu pasti, kepastian bukan ketidakpastian. Kalau gue mau ngomong variabel, ya. Jadi mampukah kita merangkum semua itu menjadi suatu diri kita, jati diri kita sendiri, atau kita cuma tetap melebar gitu, tetap melebar seperti nggak punya jati diri, nggak punya karakter, nggak punya jiwa. Dan boneka ini bisa istilahnya habis dipakai satu ritual, dicuci, direndam di ember gitu ya, dibersihin, pakai ritual lagi untuk spirit yang lain. Nah, ya kan, kontainer. Apakah kita seperti itu? Kita dapat the pond itu kolam ya. Di sini gue pengen ngomong kenapa gelap ya gitu. Kenapa kolamnya warnanya gelap ya? Yang jelas, kolam itu sendiri simbol dari refleksi. Kedalamannya cuman kita yang tahu. Ya, jadi kolam itu adalah, karena ini kan water ya, kolam itu kan water isinya, emosional kita yang terrefleksi, yang merefleksikan diri kita sendiri. Begitu gelapnya artinya tidak bisa merefleksikan.
kalau segitu darknya emosi kita, ya, yang dimaksudkan di sini adalah begitu kolam itu kotor banget ya, begitu kolam itu tidak ada pure ya, tidak ada purity ya, artinya kita nggak akan bisa ngaca, kita nggak akan pernah bisa ngelihat diri kita sendiri, kita nggak akan bisa introspeksi diri, kita nggak akan bisa refleksi apa jiwa kita sendiri, bagian dari bagian dari lingkungan kita yang mana ya, yang mana yang kita bisa tampilkan, tunjukkan di dalam society. Apa peranmu yang benar-benar jati diri kamu, bukan keluarga kamu, tapi juga bukan kontainer kamu, tapi kamu apa yang benar-benar yang bisa kita tukarkan jadi barter gitu kan, jadi bisa barter, trade offs gitu. Semakin bening kolam, semakin kita bisa ngaca, dan kita bisa lihat juga kedalamannya. Gelapnya begini namanya infinity. Ini. Terus under the deck kita dapat the wolf. Keren sih the wolf. The wolf itu wisdom sama courage. Wisdom sama courage. Dia juga spiritual pathfinder. Spiritual pathfinder. Dia sangat loyal. Dia sangat komunikatif. Dia sangat dia yang bantuin orang-orang Indian Amerika untuk hunting, ya, untuk berburu. Dia yang membuka jalan, dan dia selalu jalan sendiri. Instingnya tinggi, intuisinya juga kuat. Dalam spiritually intelligent, gitu. Spiritually intelligent. Dia bisa langsung tahu di mana ini, gimana ini gitu. Tapi dia loyal, sangat loyal. Dan dia sangat kenapa sering disebut lone wolf, karena dia selalu menginginkan kebebasan. Kalau dulu gue pernah bilang, lu sering dong lihat singa di sirkus, tapi nggak pernah kan ngeliat serigala di sirkus. Mau singa itu raja rimba, lu jangan main-main sama serigala. Gua nggak mau diatur. Itu serigala. Itu aja. Dah, langsung ke tarot. Terus kan gue mikir emang gitu, gue mikir sendiri, emang siapa yang nyuruh lo ngupload 4-5 video per harinya gitu kan? Iya sih, nggak ada yang nyuruh gue gitu kan. Lo juga cuma lo upload 2-3 juga diterima gitu. Ya emang juga sih gitu. Gue lagi diskusi dengan diri gue tuh kayak gitu. Tapi ntar dampaknya apa, efeknya apa gitu. Tapi ntar nggak kejar. Bulan purnama kan gitu, purnama kan tanggal sekian, kalau gue nggak ngerjain sekian ntar nggak kejar gue bikin itu gitu. Itu cara gue berpikir. Nggak penting kan, nggak penting buat kalian, nggak penting. The Tower. Challenge ya. Energi yang masuk The Tower, challenge ya. Ten of Materials, Ten of Pentacles.
The best thing to do? Eight of Wands kebalik. Three of Inspirations. Three of Wands. Page of Wands. Ace of Swords. Eight of Voices. Nine of Voices. The Magician. Okay. Energi secara keseluruhan. Three of Wands. Menunggu kapalnya kembali kalau di traditional deck, ya kan. Kalau di sini ini yang gue bilang domino apa? Efek. Tapi dia nanti akan balik lagi ke sini. Jadi menunggu sesuatu yang memang kita tahu akan kembali. Menunggu kabar, konfirmasi, notifikasi tentang sesuatu yang akan kembali. Mercury retrograde. Mercury retrograde itu masa-masanya. Sekarang Mercury udah di Scorpio ya. Mercury udah di Scorpio. Nanti balik lagi ke Libra. Tapi sekarang dia transit ke Scorpio. Transit ke Scorpio dan retrograde tanggal 13. Retrograde tanggal 13 Mercury. Dan itu nanti banyak yang kembali. Banyak cerita-cerita kalian akan bisa merasakan energinya juga kok. Tentang ada yang kembali lah. Entah itu mantan, entah itu cerita dari waktu kecil, entah itu. Sama kalau kalian ingat Venus retrograde di bulan April. Itu istilahnya mantan pada kembali, pacar zaman waktu kecil kembali, cem-ceman dulu sempat pernah punya cerita ikut kembali gitu. Venus retrograde. Nah, sekarang kita Mercury retrograde. Jadi apa yang selama ini kan besok ya. Besok kan purnama ya, full moon Aries. Kita tuh sekarang lagi gejolak emosional, sangat emosional. Aries, full moon in Aries. Kita diminta untuk melihat lagi 6 bulan ke belakang. Perubahan apa yang akan kita ingin buat, gimana perkembangannya sejauh ini. Kalau memang nggak worth it, let go. Kalau memang kita nggak bisa ngelihat jangka panjang ya, jangka panjang visi ke depannya seperti apa, let it go. Dan Mars retrograde di Aries, jadi kita akan mudah lebih beraksi dan bereaksi. Secara emosional full moon juga di Aries gitu, right? Dan karena lebih jelasnya sih untuk relationship ya, segala sesuatu yang segala sesuatu yang hukum alam universal law dari memberi dan menerima itu jadi fokus di dalam relationship ya. Jadi fokusnya kalau tidak ada keseimbangan itu, karena kita ada di Libra dan full moon di Aries, itu artinya relationship kita, entah itu friendship, siblings ya, saudara, kakak, adik, family, orang tua, bahkan sampai ke pacar, suami, istri, bisnis partner, itu jadi semuanya lagi menimbang-nimbang. Dan ini Mercury retrograde, banyak hal yang akan terkuak gitu loh di Mercury retrograde di Scorpio. Karena Scorpio itu adalah transformasi. The Tower, energi Scorpio kan, yang masuk kan, The Tower. Dan karena kita di Libra, ini tentang value kita, tentang income kita, bagaimana etika kita dalam bekerja, tentang prioritas-prioritas kita, bahkan harta benda kita. Pun begitu. Challenge-nya apa? Ten of Pentacles. Kestabilitasan, kemapanan, harta benda kita, finansial kita,
rumah tangga kita, the best thing to do, 8 of Wands kebalik. Ini artinya menarik diri sebelum melakukan apapun, bahkan komunikasi. Ini artinya journey inward. Ngerti kan maksud gue? Journey inward. Perjalanan ke dalam. Ya. Komunikasi pada diri sendiri. Kalau kemarin-kemarin gue ngomongnya ngobrol-ngobrol sama diri sendiri, diskusi sama diri kita sendiri. Ya. Kita itu, tubuh kita ini, jiwa kita ini tahu segalanya. Kita harus banyak-banyak konsultasi sama diri kita sendiri. Ya. Mau dibilang orang gila, serah. Gitu. Ya. Mau dibilang orang gila, serah. Buat gue, ya istilahnya, justru yang paling bener itu kalau mau konsultasi ya sama diri gue sendiri, bukan sama siapapun. Jadi emang gue sering ngomong sendiri. Gue lebih suka ngomong sama diri gue sendiri dibanding ulang lagi, gue nggak suka chatting, gue nggak suka main medsos. Suka aku main medsos, cuman nggak, istilahnya dalam sehari maksimum gue di medsos paling maksimum 3 jam maksimum itu. Jadi dan jarang banget itu nyampe ke 3 jam tuh, jarang banget. Jadi gue nggak suka yang namanya baca status orang lain atau bahkan nonton berita aja gue nggak suka gitu. Kenapa? Kalau seinget gue nih, Rumi pernah bilang, what to ignore is wisdom. Gue dengerin berita, sekali-sekalinya gue nonton berita karena nyokap gue yang nyetel ya kan, dengerin itu langsung baper loh gue. Langsung baper. Gue cuma mikir gini, ya sudahlah ya gitu, sudahlah ya, biarin aja nyokap gue nonton ya kan. Masa nggak mungkin gue nggak denger juga gitu kan, terus masa gue ngelarang ya kan, nggak mungkin kan. Jadi ya udah, cuman mengetahui apa yang harus kita ignore ya, apa yang kita harus abaikan, itu ternyata itu penting ya. Kalau kita harus membeli semua apa yang dijual gitu, nggak baik juga gitu. Dan itu untuk kesehatan jiwa kita sendiri sih. Makanya suka ada katakan ignorance is a bliss ya. Jadi kalau memang kita bisa membatasi diri kita untuk tidak tahu terlalu dalam akan segala hal, nggak ada salahnya sih buat gue, nggak ada salahnya. Lu kan harus up to date, gitu. Buat gue nggak. Kalau nanti kan biar kalau lu bisa ngobrol sama orang lain, gue tinggal, kalau gue sering digituin. Nah, kalau lu nggak dengerin berita, ntar lu orang nanya gini kalau terus lu nggak tahu, emang kenapa kalau nggak tahu salah? Ya kalau gue nggak tahu, gue nanya dong gitu. Kalau mereka nggak mau jawab, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Artinya nggak usah dibahas gitu kan. Poin buat gue dong, nggak usah ngebahas. Karena nggak bisa dibahas juga kan, gue nggak ngerti. Maksudnya gue jadi damai, gue senang. Ini simplicity loh sebenarnya, refleksi apa namanya, bagaimana kalau kita di sini sekarang. Kemarin yang gue bilang bahagia itu dirasain bukan dipikirin. Jadi kalau gue memilih mikir seperlunya aja, dibanding gue mikirin tentang gosip ini atau tentang PKI, tentang apapun itu ya, gue lebih milih baca astrologi. Buat gue penting, buat gue perlu untuk gue tahu, karena itu untuk nambah wawasan gue dan yang nantinya bisa gue share juga buat kalian. Lebih penting itu gue, dibanding harus ikutan drama sama orang-orang di medsos. Gak penting. Pingin gue pertama baper, emosi gue main ya kan, terus gue ikut marah-marah.
Penting gak sih? Enggak, buat gue sih enggak. Terserah kalian. Buat gue nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua bebas. Oke, sampai ketemu besok. Dah.